Sampurasun. Di sebuah perkampungan yang terletak di utara kota Majalengka, tepatnya di Blok Dugusari, Desa Ciburang, Kecamatan Jatiwangi. Menurut mitos, kampung ini dijaga sebuah kekuatan yang berasal dari 8 penjuru mata angin. Konon katanya, menurut beberapa kesaksian warga, sering terjadi orang kerasukan salah satu sosok gaib penunggu sebuah topeng warisan. Sumur tua menarik perhatian kami karena energi yang cukup besar di antara tempat lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa kembali bersama kami di Putra Kama. Seperti biasa, setiap malam Jumat Putra Kama akan mengeksplor tempat-tempat atau daerah-daerah yang biasa dianggap kadang mistis, janggal. Dan kebetulan kita berada di daerah Ciborelang. Tepatnya kita berada di daerah Dukusari, Dukusari. Nah, Dukusari. Kita di sini akan menguak permintaan warga tentang sejarah desa ini, Dukusari ya, seperti apa dulunya, dan mitos-mitos. Katanya desa ini sering kali terjadi kan hal-hal gaib. Contohnya seperti gangguan dari buta katanya. Kerasukan buta. Dan kedua, ada sosok perempuan setiap malam katanya suka mengganggu warga yang lalu lintas lewat. Bahkan pedagang-pedagang juga. Dulu sih sempat ada katanya pedagang tahu Kang yang digoda sama sosok tersebut. Itu. Dan uniknya di sini Kang, katanya sih dulu ini tuh tempat dijaganya 8 penjuru angin. Mata angin ya Kang Sep ya waktu survei kemarin. Penjagaan ya. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Berarti di setiap penjuru mata angin itu ada penjaganya seperti itu. Ada kekuatan gaibnya seperti itu ya. Kekuatan gaibnya. Nah, di sini sangat menarik sekali teman-teman, dan banyak juga mitos. Nah, saya penasaran, saya akan panggilkan salah satu warga di sini biar beliau yang menceritakan seperti apa sih mitos yang sebenarnya terjadi di sini. Oke. Teh Nia. Boleh. Assalamualaikum. Nah, ini Pak RW ya Pak ya. Pak Lidi. Jadi gini Teteh, bagaimana ceritanya sampai Teteh mengundang Guru Putra Kama untuk menguak sejarah di sini? Seperti apa sih mitos yang ada di sini itu? Boleh menceritakan sama teman-teman? Iya, pertama-tama kan karena keresahan warga ya yang sering terjadi kesurupan. Kesurupannya itu bukan sehari gitu ya, kadang sehari beruntun ada 1 orang, terus ada lagi entar sorenya ada lagi kesurupan, jadi beruntun. Kadang juga banyak cerita juga yang mau pada belanja ke pasar tuh pada digangguin, nunjukin itu mah jahil sama sosoknya sosok perempuan. Iya. Berarti masih nyambung juga sama sosok perempuan yang kadang menjahili yang pedagang tahu katanya ya, seperti itu. Iya. Atau beda lagi mungkin? Katanya beda lagi. Kalau itu mah sosoknya kayak aden-aden gitu ya. Aden-aden. Kalau yang untuk yang penjual tahu biasanya yang ganggu itu aden-aden, yang di sebelah sana yang sasak itu jembatan. Gitu ya. Sama sosok yang paling serem itu sosok buta katanya di sini ya. Buta. Yang paling meresahkan itu. Justru saya salah satu korban yang pernah kesurupan juga gitu. Oh, Teteh juga salah satu yang pernah kesurupan. Iya. Kejadiannya seperti apa Teh waktu itu? Waktu itu tuh ada tetangga ya, anak tetangga. Nah, dia tuh sakit panas, cuman nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter berapa kali. Setiap maghrib itu nangis. Nggak tahu. Pas suatu saat ke rumah saya gitu ya, ngedadak nangis, ada di atas, di atas rumah saya gitu. Nggak tahu manggil kiai gitu ya. Pas dibilang ini mah katanya gangguan. Nggak tahu pas lagi ngobatin si anak kecil itu, masuklah ke saya gitu. Akhirnya pas gitu masuk kesurupan katanya buta. Nah ya. Nah teman-teman,
sekali lagi ya kita menjelaskan. Di sini Putra Kama tidak ingin menantang kekuatan atau gimana, kita hanya ingin menelusuri misteri-misteri yang ada di sini. Dan kebetulan juga Pak RW sendiri udah mengizinkan Pak ya. Kita akan telusuri sejarah di sini. Nah Teteh, biar nggak terlalu penasaran, kita langsung kuak aja mungkin ya. Ya, mungkin Pak RW yang mau Oh iya, lupa. Mungkin Pak RW ada yang ingin dibicarakan dulu mengenai di sini. daerahnya gimana Pak? Ya kebetulan hubungan dengan ada kejadian itu ya sekalian ke Putra Kama juga, Iya. intinya mah pengen ngebuka gitu, ngebuka sejarah asal muasal nama kampung Dukusari itu, biar terutama generasi muda yang ada di Dukusari ini, ya anak-anak penerus di Dukusari ini tahu bahwa nama Dukusari itu bukan asal nama gitu. Jadi benar-benar ada yang benar-benar ngebuka lahan lah istilahnya teh di sini teh. Jadi akhirnya dinamain bahwa kampung ini tuh namanya Dukusari. Sesuai dengan namanya, yang namanya konon katanya yang namanya dukuh itu kan padukuhan atau tempat gitu ya. Mungkin dari situ, terus sari itu mungkin dari orang yang membuka padukuhan itu, mungkin begitu. Padukuhan itu yang buka Pak, perempuan apa laki-laki, misalnya Ibu Sari atau Pak Sari misalnya? Konon katanya mah, kata orang-orang tua dulu yang asli tinggal di Dukusari ini, beliau itu adalah pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Dan kebetulan katanya namanya itu Pak Sari sama Mas Sari. Sari sama Mas Sari. Iya. Oke Milang ya. Ya teman-teman, mungkin biar nggak terlalu penasaran, kita langsung kuak aja misteri yang ada di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk apa? Cangtis, biar kita semakin berkembang. Let's go explore. Itu. Ya teman-teman, kita akan mencoba masukin salah satu sosok buyut di sini. Mungkin kalau bisa dianggap buyut ya. Kita akan masukin buyut di sini. Kita akan cari tahu tentang sejarah dan silsilah Dukusari ini. Apakah nama tersebut memang dari dulu namanya Dukusari, atau mungkin ada landihan tersendiri teman-teman ya. Oke, Kang Asep mungkin ya. Mau Kang Jaya? Kang Asep aja. Yuk. Yuk.
Oh, Sampurasun. Sepuhan. Sepuhan mungkin. Ini sama kesepuhan ya? Bisa bahasa kami berarti? Begini kesepuhan, mohon maaf sebelumnya kedatangan kami ini malam-malam kesini bukan niat ingin mengganggu. Kami menuruti permintaan dari warga akan hal tentang nama desa Dukusari itu seperti apa pada zaman dulunya. Maaf sebelumnya, ini sama Ya. siapa nih? Kesepuhan. Pak Sari. Oh, Pak Sari. Ini teman-teman Pak Sari. Mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai sejarahnya, Pak? Ya Pak. Seperti apa Pak? Sejarah udah mulai dihilangkan ya. Nah dari itu jangan sampai itu terjadi. Alangkah baiknya permintaan warga itu bisa dikabulkan mungkin sama Pak Sari. Jadi supaya istilahnya anak cucu kita di sini bisa mengetahui Iya. sejarah sebenarnya mengenai Dukusari. Sekarang banyak yang udah dihilangkan, otomatis banyak yang tidak tahu lah. Gitu. Nah, maksud datangan kami seperti itu, pengen menguak sejarah sesuai permintaan warga di sini. Begitu Pak Sari. Kalau bisa menjelaskan. Iya. Oh, kami dari Kadipaten sama Majalengka, Pak. Yang dari mulai Oh, dari mulai. Pak Sari tinggal di sana. Oh. Oh, Bapak tuh dulunya Bagi petani. petani ya? Terus? awal mulanya kata Dukusari itu dari Iya. mana? Oh, dari Pak Sari sendiri. Dia sarana kunaon nami bapak biasa dijantankeun nami lembur ieu. Mohon. Aya deui. Oh, ada lagi berarti. Siapa itu? Suruhan kuring. Oh, dia itu suruhan dari Pak Sari sendiri. Terus kenapa tuh tempat ini bisa dinamakan Dukusari? Dan katanya mitosnya di sini kan dijaga sama 8 penjuru angin katanya tuh. Apa kaitannya antara Dukusari sama itu? Salah. Ini jaga kuda 8 mata angin. Lain. Kusama punya tempat. Iya. Nanti ya kuring. Jangan itu. Jangan anak mbak kuring. Sok dicetak kamu. Jadi di tempat ada Dukusari. Anu ngajaknya sebenarnya Raul. Cuman ya tempatnya. Mulai bisa masuk kayak tempat. Nah sebabnya. Kenapa? Kuring aja karena. Oh, Pak Sari yang menjaganya. Tapi lain kuda 8 mata perjuangan lain. Bukan sama. Cuman ku kuring. Kuring doa Gusti Allah. Ngajak. Jangan iya teh. Sing kalaman tentram. Tapi kenapa itu mitos yang 8 mata angin itu sampai sekarang tuh selalu disebut-sebut kalau memang bukan hal yang kejadian itu seperti itu? Kebenaran. Aya nu nanya. Kuring yang jelaskan. Jalma datang itu tiga dia. Iya. Catekat datang. Kumanya. Kuring naik ke model kumacarana. Ek bahasa kuring. Bahasa iya. Ya, Sok. Kuringan sabukul. Udah tatangkalan. Di 7 titik. Tidak satu tangkal eta teh. Kabeh aya kekuatan. Dari 7 pohon itu. Kekuatan naon? Kekuatan ngadoa ka Gusti Allah. Jadi bukan 7 penjuru, jadi 7 pohon tersebut ya. 7 pohon yang aslinya. 7. Tuh, depan situ masih aya kene. Masih ada lagi. Yang ke-7-7-nya masih ada. Masih ada sampai sekarang pohonnya. Cuma ada berapa, tersisa berapa gitu yang dia. Terakhir di situ.
terakhir. Terus yang selama ini kan istilahnya penjagaan ya, menjaga dari hal apa? Dari hal apa? Apakah dari hal gaib atau misalnya dulunya peperangan atau gimana? Kuring hayangnya tempat asli tong ganggu Oh, hayang angker ya tempat kuring hayang sejen rusak ngerusak. aku banyak tempat. Berarti dari tangan-tangan jahil manusia berarti. Tangan-tangan jahil manusia mungkin. Ya rusak ya tempat kuring salah aku mengambil mitiani tempat empuk hayang mereka datang Iya. dan saya ukur musir ke kuring. Iya. Berarti gitunya. Berarti mitos mengenai 7 mata, 8 mata angin. Ada 8 angin. 8 mata angin berarti salah. Yang Sebetulnya tuh pohon pohon. Dan itu pun 7. 7. Itu pun 7. Kuring joko 7 eta tidak keyakinan jama kerkuring. Iya. Ini sengaja Pak. Panjang lamun kuring dicaritakeun dina 7 eta hiji-hijina kuring yakin ka Gusti Allah Iya. Berarti aya artina tanpa doa itu Artinya apa, Pak? Bisa dijelaskan sedikit nih. Sedikit aja. kuring ajanan kita poe nu beda-beda. Ambil dari hari, yang Kang. 7 harinya. 7 hari. Kenapa 7? Kuring po terang Matahari dina 7 poe dari 7 hari itu. kuring tempat doana Di sembarangan tempat ya. lain tempat geus pokok aya patokana Hmm. dianggap kuring awan eta tempat kuring ditanaman di dinya. Dan itu pohonnya beda-beda atau satu jenis, Pak? Beda-beda Beda-beda. aya 3 jenis 3 jenis. Pohon apa aja, Pak? kudu diterangkeun teh nu masalah nu kitu. Intina ieu sing kasengit Oh, intinya sengit naon ku kahadean itu kehadiran. Ya, paham. Kebaikan. kuring di curug itu nanam wayah subuh Wayah subuh. Di waktu subuh. itu di itu Iya. wayah maghrib Oh, Oh, beda-beda. beda-beda waktu berarti, Kang. naon sababna wayah subuh jalma loba nu teu eling Iya. kan sauku sarare wongkul Tidur mungkin ya. kuring aya ngetan dina waktu subuh jalma aliling harudang waspada sabab loba nu serangan teh di waktu penting Oh, kuring harudang tuh di ditu masih aya kene kekuatan sampai sekarang mungkin. masih tapi kekuatan naon kekuatan di bangsa jin Bangsa jin. baheula malaih iwal kudoa usaha manusia loba nu teu iman loba nu salare kene Iya, loba nu pikiranna ka mana bae tungtungna naon bangsa jin bangsa jin masuk mungkin ya. Terus bangsa jin eta istilahnya jahat tuh atau memberikan energi negatif nih ke masyarakat. Ke masyarakat di sini. lobana jalma ting carurika wongkul iya nempo ieu Oh, nempo itu nah eta bisa itu efek negatifnya mungkin ya, Pak ya. Iya. Mungkin ada pesan buat warga setempat. Dan itu Kang mungkin Bu Sari ditempatkannya di mana? Di sini sama dengan Bapak mungkin. Berdekatan. kuring teh nyaho eta teh nyaho kuring teh heula leungitna Oh, ninggalna le meninggal betul. mana teh kuring ansor ngabejaan ieu tempat jaga sing benar Sebelum ulah sok lumari curiga iya, pangeunang-eunang lamun dicurigaan iya betul. bangsa jin kan sok ngagoda
sang Jawa terakhir berenang. Iya. Jadi itu mah kedah hidup rukun lah nya. Lain pikiran, buka imanan. Ini lebah gangguan di bangsa kami. Kami, bangsa kami. Iya. Kami, bangsa kami teh. Ya. Anu baheula sok milu. Ngarengan pasari. Kuring. Manehna ahli ibadah. Manehna jelema soleh. Iya. Manehna boga panita. Manehna suluan, tapi manehna teu radaek nita. Lu itu ditana. Teu radaek nita. Man saukur. Ku kasopananana. Kita Ya. baru nanya-tanya. Waduh. Sosok Pasari itu seperti apa kira-kira sosoknya? Berjenggot atau berpakaian putih, Iya. putih atau hitam? Biasanya dipakai. Karena sebenarnya mana coba. Oh, Bodas- pakai bodas pakaian dulu putih ya. waktu dulunya ya. Senangnya apa? Merokok. Oh, bako. Bako. Pada zaman dulu ya. Berjenggot mungkin. Oh. Oh, seperti skill berarti ya. Paling enak lagi. Mana anak-anak? Ngan saukur siri. Mari dia. Berarti nggak banyak bicara orangnya. Betul. Ngan saukur bisa. Kuring kamu mani. Oh, Kapasar eta. Mana anak-anak? kebiasaannya mungkin. Anak-anak. Pinter. Kena ngabela diri. Termasuk Jawara oge berarti ya. Termasuk Jawara berarti. Jawara. Jawara. Tapi numpang kena pisan. Oh, rendah ya. Teu kawan. Jawara Jawa. Yang lain. Itu saja. Ngan saukur gagah. Kalau ngan saukur ki. Hmm. Ngan saukur ki lain samparangan paroki unggul. Uga arti. Iya. Aya artina berarti. Aya. Arti kieu. Manehanana. Apa itu? Manehanana. Ngan saukur diuk bari kieu. Ah. Cacat. Oh, udah sampai sana. Tapi baheulana manehanana jago pisan. Ngan saukur maneh geus kieu. Berarti maneh keur ambek. Oh. Loba ngan saukur kieu wae. Biasa. Gitu ya berarti. Berarti ini Kang yang masuk ke Kang Asep itu bukan Pak Sari mungkin. Bukan, mungkin dari sosok Kang jelas Pak Sari mungkin udah ada. Udah nggak ada. Seperti mungkin jenisnya Korin lah. Korin. Kuring. Ya. Ku kasolehanana. Kuring sok miragakeun maneh. Oh. Kuring sok datang ka ieu tempat. Ngan saukur nempokeun atau kawas kieu. Atau kawas kieu. Oh ya. Warga nu ieu. Berarti kagum ya ke Pasar itu Agung. Kagum. dengan kerendahan Sosok hatinya. Jawara. Sosok Jawara tapi merendah ya. Tokoh agama. Anu tara nitah. Lolobana. Tokoh agama nitah ya ka dieu. Ya ka dieu. Manehna syukur. Ya, Punten. ya, ya. Mangga. Punten mangga. Walaupun Eta ge lamun kadesak manehna teu mampu. Lamun manehna mampu mah angger ku manehna. Mungkin ada pesan tersendiri Pak buat warga di sini yang ingin ya seperti inilah asal muasalnya nama Dukusari itu ya Kang. terus keinginan Pasari dulunya seperti apa? Mungkin ada yang belum tersampaikan. Ya. Manehna layakeun benteng ku ngadoa. Doa. Saenggeus salat subuh manehna ngadoa. Munajat ka Gusti Allah. Ya. Sangkan. Nu ieu di cicingan. Nu ieu tempat Ya. sing katok ganggu. Ya sampai Nulia. Manehna hayang anak para anak di dieu. Ya. Paling senengna dia manehna dieu. Bari nempokeun kumaha ieu kahareupna. Bakal ditih moal kuring.
Iya, seperti itu. Ini sudah mungkin? Cukup? Apa ada yang perlu ditanya lagi? Pak, hatur nuhunnya informasinya hapunten ngaganggu wagol karena waktosan hatur nuhun terus bisa terus dijelaskan sampai pegang-belangna mengenai sejarah Tukusari. Mudah-mudahan anak-anak dicedap-cedapkan ku Pasari biasa terwujud. Ya terwujud. Amin, amin. Alhamdulillah. Dan desa ini selalu aman gitu, Pak. Mudah-mudahan hari cita-citakan reko yang Pasari kayuna si ieu tempat teh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuhnya ari kitu mah nya. Mungkin dia kan dia jalan di Pangandaran kedah aya acara kitu teh. Iya. Alhamdulillah. Jaga sholat. Iya. Jaga sholat. Ya insyaallah Insyaallah. sampaikan ke nya. Sudah terima kasih ya Pak ya. Nuhun nya Ki. Nuhun. Jaga sholat. Mohon kira sampaikan. Jaga sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya teman-teman, alhamdulillah kita udah dapat satu sosok. Ini bisa dibilang korinnya Pak Sari. Udah aman gak? Korinnya Pak Sari. Bentar. Ya. Jadi yang masuk ke sini tuh mungkin bisa dibilang korinnya Pak Sari, teman-teman. Jadi beliau menceritakan bahwa memang dulunya itu Pak Sari itu suami istri, pasangan Bu Sari sama Pak Sari. Nah, dia tuh orang yang membabak-babak di desa ini, Jadi tentang mitos bahwa dijaga desa ini sama 8 mata angin, Kang ya, itu sebenarnya nggak ada, bukan. Itu sebenarnya cuman doa dari Pak Sari sendiri. Beliau pada zaman dahulunya suka berdoa, Kang. Terus menempatkan 7 pohon di beberapa tempat, di beberapa titik ya. Nah, tapi menanamnya itu enggak satu hari, Kang. Jadi beda-beda hari dan beda-beda waktu. Kadang subuh, kadang maghrib. Jadi intinya itu memang Pak Sari itu ingin desa ini tentram dan tidak ada yang mengganggu. Kenapa mungkin pada zaman dulu sih, Kang, masih ada zaman ilmunya, Kang ya. Dan Pak Sari sendiri kebetulan itu seorang jawara, cuman jawaranya itu merendah, teman-teman. Jadi rendah hati lah. Rendah hati ya. Selain seorang sosok jawara, beliau itu seorang orang yang soleh. Seperti itu. Jadi keinginan beliau tempat ini untuk selalu dijaga. Iya. Terus jangan sampai ada pertengkaran antar warga karena saling curiga. Iya. Dan inti yang paling tadi terakhir di pesan Pak Sari itu jangan tinggalkan sholat. Itu buat warga di sini, mungkin ya khususnya umumnya buat kita semua lah. Iya, yang namanya sholat itu mesti dijaga, jangan sampai lalai. Itu cita-cita beliau yang belum tersampaikan mungkin. Yang belum tersampaikan, makanya beliau ketika terakhir sempat menangis, sedih, mungkin miris ya. Mungkin juga istilahnya bangga lah. Iya. Dia pengen seperti ini, pengen menyampaikan sesuatu ke warga. Jadi dengan adanya acara ini mungkin dia merasa terjembatani. Tersampaikan, mungkin itu. Iya sih, alhamdulillah. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Siapa ini? Kenapa tiba-tiba masuk? Kenapa? Merasa terganggu? Terusik? Oke. Serang saya gitu. Sama siapa ini? Serang saya. Coba. Kalau Anda ingin masuk, berarti Anda ingin menyampaikan sesuatu. Ceritakan pada kami. Dapat?
Ini siapa yang masuk? Coba. Udah, sini aja. Coba ceritakan. Ini siapa? Kenapa Anda masuk? Yang harus disampaikan. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak ada, keluar aja. Siapa Anda? Siapa? Anda pendamping? Oh, ini pendampingnya Uyut Sari katanya. Punya nama nggak? Nggak punya. Ki Gede. Oh, namanya Ki Gede. Ada yang mau disampaikan, Ki? Kenapa Ki tiba-tiba masuk? Kita tadi cuman memanggil untuk Uyut Sari menceritakan sejarah di sini. Kenapa ini dinamakan Duku Sari? Tidak mengganggu kok. Kita tidak berniat jahat. Udah sini aja, udah. Keluar aja ya. Keluar. So, kenapa Anda tiba-tiba seperti yang marah? Padahal kita kan tidak mengganggu. Kita di sini berniat baik. Ya. Tolong. Kerja sama-sama kami tolong. Melihat apa Anda? Anda melihat apa? Hah? Sinar. Ya. Coba Anda bersikapnya kerjasama, jangan seperti ini. Karena kita kan tidak mau melukai. Udah ya? Ada pesan nggak? Kalau nggak ada, lebih baik keluar. Keluar aja. Hah? Ya. Keluar aja ya? Ya. Keluar aja kan? Ini udah nggak bener kan? Tadi teman-teman pas kita selesai negosiasi sama Uyut Sari ya, Jael kemasukan sama, kalau bisa dibilang itu pendamping Uyut Sari, namanya Ki Gede. Dia mungkin merasa terusik kedatangan kami, padahal kan kami cuman ingin menguak sejarah yang ada di sini gitu. Aman. Kenapa Kang? Tadi lagi ngelamun. Hah? Ngelamun ya? Sok minum dulu. Sok. Kotor. Ya kadang gitu teman-teman. Jadi kadangkala pendampingnya itu memang yang kita ingin panggil itu bersahabat, cuman pendampingnya kadangkala merasa terusik. Disangka kita ingin mengganggu Kang. Kang Jael, semangat ya. Oke. Hah? Baik. Oke. Tis, udah masuk ya? Teman-teman, ini kata warga ini, tempat ini bisa disebut gerbang gaib katanya, karena di sini itu ada dua pohon apa nih ya kalau nggak salah, antara dua pohon ini sebutnya gerbang gaib katanya, dan ada yang masuk ke Tis. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Tenang. Kenapa Anda marah-marah? Kenapa Anda marah-marah? Tenang nggak? Kenapa? Kaget.
Kaget mungkin ya. Mana aja. Sebelah sini. Sampurasun. Sampurasun. Awas, awas, awas. Dah. Tenang, Diam. Dah. Diam. Diam. Kita tidak mau menyakiti Anda. Kita ingin tahu. Apa benar di sini? Gerbang gaib. Hah? Dah. Bismillah. Tenang nggak kamu? Tenang nggak? Ya. Iya. Iya, kita ingin mengetahui apa benar di sini gerbang gaib. Tadi baik-baik. Kenapa Anda tiba-tiba marah-marah? Tenang. Tenang ya. Tenang. Tenang ya. Ya. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Duduk sini. Udah. Begini. Sampurasun. Coba. Bisa bekerja sama nggak? Kami dipinta sama warga. Kami dipinta sama warga untuk ke sini. Apakah benar di sini gerbang gaib? Seperti itu kok. Oh. Gerbang gaib. Berarti di sini banyak sosok. Oh iya. Iya, teman-teman Anda berarti. Dan Anda sendiri di sini sebagai apa? Ya. Menunggu di sana. Sosok anjing sih kumaha. Jangkung Ketua badak. lebih baik berdiri di sini. Jangkung badak. Bisa ngobrolnya. Ngobrol sebentarnya, minta izinnya. Boleh ya? Iya. Silaturahmi. Pertama itu. Pertama silaturahmi. Kedua pengen tahu sejarah tempat ini. Terus mitos di sini katanya di sini gerbang gaib. Saya mau minta penjelasan aja. Apakah betul? Apa itu? Iya, itu banyak warga itu. Itu Itu rekan-rekan dan Kami banyak tenang. warga Bukan mengganggu ya. Bukan mengganggu, itu ingin tim, silaturahmi. teman-teman kita ya. Insya Allah nggak ada yang mengganggu ya. Cuman pengen ngobrol. Ya. Ya. Iya. Iya. Enggak, kita enggak ada yang mau minta apa-apa, enggak. Cuman minta ini Informasi Informasi kebenarannya ya, Kang ya. yang selama ini jadi mitos masyarakat. Iya. Di sini ada gerbang gaib. Nah, saya mau minta penjelasan maksudnya. Betul enggaknya seperti itu. Bisa sedikit jelaskan mengenai keadaan di sini gitu. Apa itu? Mana itu? Pohon mana sih? Pohon yang dua. Oh, nangka ya? Oh, pohon nangka itu. Pohon nangka itu ya? Oh, itu gapura mungkin. Oh. Hmm. Mm-mm. Hmm? Jadi bangsa Cina Berarti bangsa anjeun nu marasuk nu ngagantikeun kekuatan eta. Jadi Anda yang dan Anda pemimpinnya bukan di sini? Bukan. Ada lagi mungkin. Enggak, warga juga merasa resah katanya di sini juga ada suka gangguan seperti itu. Emang betul lah? Anda sendiri, kenapa mengganggu? Anda senang mengganggu orang-orang? Apalagi yang nggak beriman seperti itu. Kenapa? Tujuannya dia buat apa gitu? Kesenangan Anda? Berarti di sini kan yang mengganggu itu kan Anda, bukan kami. Kami kan ingin mengetahui sejarah yang terjadi di sini. Iya. Ya gimana caranya lagi kecuali seperti ini, biar kita tahu ya. Gitu kan. Kalau nggak seperti ini nggak bisa komunikasi. Yang lain nggak tahu. Terus saya yang mau tanyakan di sini juga ada sosok ular. Betul. Bener nggak? Masih ada di sini berarti sosok tersebut. Sampai sekarang, Pak. Saya dengar katanya ketika ada manusia yang melihat sosok ular tersebut langsung kesurupan. Betul. Itu siapa yang masuknya? Apakah ular tersebut yang masuk ke daga orang yang tadi melihatnya?
Mancingku mah. Mancing. Oh, Tujuannya naon? tujuannya apa sih? Biar warga di sini pada resah seperti ambil tempat ini biar terlihat angker. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak saling berdampingan? Kita kan nggak mengganggu. Di sini orang banyak yang ibadah. Oh, banyak yang ibadah. Jadi Anda merasa panas gitu. Merasa terganggu dengan kegiatan. Merasa nggak nyaman Kegiatan gitu. orang Iya. beribadah ya. Tahun ku aing dipengaruhi karena pena dimulai tino leutik sampai kanu gede. Sangkan manehna teketol ibadah. Jadi ada pengaruhi warga-warga di sini biar mereka itu nggak rajin ibadah. Semakin mereka teu ibadah aing semakin kuat. Semakin mereka nggak ibadah, Anda semakin kuat. Semakin aing loba ngaku jalma-jalma di dia. Berarti anjing sieun nya suara adzan. Merasa terganggunya. Iya. Kalau boleh tahu, Anda sosoknya seperti apa? Ya? Jangkung gede. Tinggi besar. Tinggi besar teman. Manehna ku aing mah betkeun. Kadang naon? Ulah. Kita kan tadinya kesini mau silaturahmi, nggak ada niatan jahat. Loba batur teh jalma-jalma. Iya. Itu kunaon? Ponaon aing. Dia yang nggak ada yang menantang. Intinya kedatangan kami itu bukan untuk niat mengganggu, cuman sekedar pengen tahu atau mencari informasi yang Benar. selama ini menjadi mitos masyarakat di sini. Seperti itu. Tujuan kalian seperti apa sih sebenarnya? Ya, Oh, selain jadi tujuan Anda itu sebenarnya ingin mempengaruhi warga di sini ya, biar mereka nggak Loba nu percaya ka aing. Loba. oh. Jadi Anda lebih senang akan keberadaan Anda itu. Teu ibadah. Hmm. Sampai kemana nena? Anda senang seperti itu. Gampang kita mah ku aing toel. Oke, iya, saya minta. Aing bisa ngadela ku manehna, tapi aing bisa ngadela manehna. Iya. Jalma ning anu ngecek ka aing, anu nepelekeun ka aing, ku aing samperkeun. Diganggu gitunya. Ganggu gitu. Dengan cara apa sih mengganggunya? Nyurupnya Oh, dengan kerang merasuki. berarti kabar-kabar yang kemarin kemasukan sampai berapa kali ya Kang? Itu benar ya? Itu juga ada sosok buta ya. Itu masih di bangsa teman-temannya sama ya? Iya. Teman Anda berarti. Terus aya kaitanna teh jeung topeng anu aya di dieu. Tahu Anda tentang itu? Yang Coba. kaitanna teh jeung topeng. Topeng apa itu? sih? Anu sosok anu di topeng itu sosoknya naon? Ah. Apa spesialnya? Masih iya keneh. Masih ada kaitan dengan Anda berarti? Tah, kumaha carana supaya dia aman, jangan sampai terbenturan lagi tiga kieu. Biarin aja. Entong atuh karunya. Jangan seperti itu. Kita itu udah dua alam antara manusia sama bangsa jin. Kenapa nggak saling berdampingan? Justru aing nuluy di dia tinggal Iya memang. Iya tahu. Cuman kan bisa pemilik asli. Cuman kan yang namanya zaman ke zaman itu kan berganti. Aing peduli dengan zaman. Nah, Ayeuna saya minta supaya di dia aman, tong seling ganggu. Ya. Kula teh sieun ku bangsa di dinya, tapi urang tenang tang, tapi lamun ku aya siga kieu. iya. Sok minta Apa itu? naon?
Itu permintaan yang sangat sulit dan nggak Ma mungkin. khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu Akbar. Cek Allah nyiptakan manusia jeung anjeun teh jeung ibadah. Iya. Sadar teu ente ciptaan saha? Sadar nggak? Sok aya nama. Saya minta supaya Didi aman. Kita nggak akan mengganggu kalau Anda tidak mengganggu. Yang tadi? Yang tadi? Puja Anda? Teu bisa orang Nggak bisa. Teu bisa. Emang zaman dulu suka ada yang ngasih saja? Nggak ada kan? Cuman sekarang udah berganti zaman, sudah tidak ada yang seperti itu. Iya. Tapi itu zaman baheula. Iya. Berarti Anda tidak menyadari akan hal itu, bahwa zaman itu semakin lama semakin berubah. Udah intinya kieu saya minta ieu aman. Dah. Sakitu tanpa aya syarat naon. Hah? Teu bisa. Nggak ada. Nggak ada. Permintaan kita kan nggak sulit, berdampingan aja hidup, nggak ada yang sulit kan. Anda tetap di bangsa Anda, kami di bangsa kami. Lamun kula embu ngabulkeun kumaha? Lamun ke dibasmi kumaha? Boga Allah. Boga Allah. Teu aya nu leuwih kuat tibatan Allah. Insya Allah. Teu ilmu urang mah teu boga ilmu Teu aya cuman gaduh Allah ilmu, ya. ngadamping. Awas. Yuk. Yuk. Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Air. Allah. Allahu akbar. Teman-teman, jadi mitos di sini itu tentang gerbang gaib itu memang ada. Ini memang dari dulu di sini. Ini sosoknya tinggi besar, teman-teman. Jadi dia itu mengganggu warga Dukusari ya, agar supaya mereka itu yang diganggunya itu nggak ingin beribadah katanya. Jadi semakin banyak orang yang nggak punya iman, mereka itu semakin kuat dan mereka semakin merasa senang gitu, teman-teman. Harapan bangsa jin di sini seperti itu. Dia ingin bisa menuruti kemauan kita agar tidak mengganggu. Cuman syaratnya itu paling berat, yaitu memuja dia, teman-teman. Kita nggak mungkin menuruti apa perkataan jin karena itu sesat. Nah, untuk yang pernah dulu ya, ada mitos. Jadi ada warga yang kesurupan sampai beberapa kali. Itu memang gangguan dari jin yang ada di sini.
kasarnya seperti itu.